Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah sampai dengan di Ramadan, di hari yang ke-20 ini, di malam yang ke-21 ini, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah sampai di tanggal 20 Ramadan, malam ke-21 dengan sehat walafiat. Salat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan teruntuk uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di masa di tengah pandemi COVID-19 di Ramadan tahun ini, Ramadan 1441 Hijriah ini, kita tengah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang cukup berat. Karena di tengah-tengah bulan suci, di tengah-tengah bulan Ramadan, syahrul siyam wa syahrul mubarak, kita tengah diuji oleh Allah dengan ujian yang Allah timpakan kepada umat manusia, wabil khusus umat muslim yang sedang merayakan, menunaikan ibadah bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Hadis ini adalah hadis qudsi, firman Allah Ta'ala yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Di sana Allah katakan as-siyamu li, bahwa puasa itu adalah untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Di sini tersirat bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan pahala nilai ibadah puasa dengan terang, sebagaimana Allah berikan pahala ketika kita melaksanakan sholat sendirian, sholat munfarid, Allah berikan pahala 1, dan ketika kita melaksanakannya dengan berjamaah, Allah berikan nilai predikat 27 derajat. Artinya apa? Bahwa ibadah puasa adalah ibadah siriyah, ibadah rahasia yang hanya dirinya dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui kualitas dari ibadah puasa itu. Dan berapa nilai dari ibadah puasa kita pun akan diukur dari sejauh mana kita melaksanakan ibadah puasa. Dan di malam hari ini kita alhamdulillah telah memasuki malam yang ke-21, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, di malam-malam terakhir di 10 hari terakhir Ramadan, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berburu malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah kalian
malam kemuliaan di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim dan Imam Bukhari. Dan hadis yang kedua juga Nabi nyatakan dengan beda redaksi di dalam kalimah fil witri. Kalau hadis yang pertama dianjurkan mencari di 10 hari terakhir, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari di malam-malam ganjil fi witri minal asyril awakhiri min Ramadan. Kemudian hadis yang keempat, Rasulullah SAW pernah bersabda, iltamisuha fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Hadis riwayat Bukhari. Tiga-tiganya hadis sahih. Carilah malam qadar itu pada malam ke-9, yang terakhir, malam yang ke-7, yang terakhir, dan malam yang ke-5 di 10 hari yang terakhir. Artinya apa? Bahwa datangnya malam qadar dari tahun ke tahun itu tidak akan sama. Kadang berada di awal bulan Ramadan, di pertengahan, di 10 hari terakhir, di malam-malam genap, ataupun di malam-malam ganjil. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita dianjurkan beriktikaf, jangan hanya memilih malam-malam ganjil, tapi beriktikaflah dengan 10 malam terakhir yang utamanya, agar kapanpun Allah akan turunkan, insya Allah kita sedang dalam keadaan terjaga dan kita sedang dalam melaksanakan amalia untuk menggapai, meraih, mengejar yang disebut dengan malam qadar. Ma huwa Lailatul Qadar? Apa itu malam qadar? Malam kemuliaan adalah malam yang nilainya, malam kemuliaan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah turunkan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, fi lailatul qadr, yaitu satu malam kemuliaan. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang di dalamnya tanazzalul malaikah, Allah turunkan beribu-ribu malaikat, warruhu fiha, dan juga malaikat Jibril Allah turunkan, biizni rabbihim min kulli amr, untuk kebahagiaan, kesejahteraan bagi para hamba-hamba Allah yang tengah mengejar malam kemuliaan. Maka yuk sama-sama kita raih kemuliaan malam qadar, mulai dari malam ini, mulai dari malam 21 ini sampai di penghujung malam Ramadan di malam yang ke-30, dengan amalan-amalan i'tikaf, yaitu salat malam, tahajud, lalu kemudian zikir, tilawah Al-Quran, berdoa, dan jangan lupa wabil azharihum yastaghfirun. Dalam surah Az-Zariyat ayat 18 Allah juga nyatakan, dan di waktu-waktu sahur mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah istimewanya waktu suhur, waktu sahur. Jadi kemuliaan waktu sahur bukanlah waktu untuk bermakan-makan saja, tapi waktu sahur adalah waktu istimewa menjelang datangnya fajar, yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 18, mereka yang senantiasa memohon ampun
di malam-malam suhur. Insya Allah dengan melaksanakan amaliyah i'tikaf di masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa mendapatkan malam qadar, dan insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa hidup sebagaimana biasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.